Hai, terima kasih untuk kamu yang telah mau klik videoku ini. Perkenalkan, namaku Anglit. Aku ini gemar melakukan analisa percobaan, sharing, dan juga memasak. Topik kali ini adalah tentang hilangnya desa Anjikuni, Anggikudi ya tulisannya. Ini cerita gue sadur dari mysteriesrunsolved.com. Ya, sebelumnya gue mau ngopi dulu ya. Jadi awal ceritanya dimulai dari seorang pria bernama Joe Labelle. Dia ini adalah pria berkebangsaan Kanada. Waktu itu Joe sedang berburu hewan untuk diambil daging dan kulitnya, di mana Joe ini berprofesi sebagai pedagang bulu hewan yang biasanya dijadikan untuk pakaian atau alas duduk, karpet, atau tenda atau gendang atau apapun itu yang membutuhkan kulit hewan tentunya. Suatu malam Joe sedang memasang jebakan untuk buruannya dan dia menemukan desa kecil. Kemudian ia memutuskan untuk mampir. Nama desa itu adalah Anjikuni. Ya, tadi kan gue disebutkan judulnya Desa Anjikuni. Nah, ini nih si Joe nemuin desa ini, jadi dia mampir ke situ. Jadi desa ini terletak di Danau Anjikuni, makanya dinamain Anjikuni, yang ada di wilayah Kanada Kivalik di Nunavut. Nah, tepatnya di sini nih. Tuh, di situ ya, kira-kira ada bayangan ya. Oke, lanjut. Di danau itu sendiri sebenarnya terkenal dengan airnya yang jernih, ikannya yang banyak, sehingga membuat banyak nelayan untuk datang ke situ mengambil ikannya. Dan tak jarang juga orang memilih untuk tinggal di situ. Pekerjaan utama dari para penduduk desa Anjikuni ini adalah memancing. Selain itu, para penduduk Anjikuni ini mahir distilasi kayu, yaitu jenis lain dari anggur. Jadi mereka ini mahir untuk mengolah kayu yang kemudian dibakar. Selain untuk membuat badan mereka tetap hangat, juga dipakai untuk mengekstrak alkohol. Nih agak kurang gitu ngerti sih gimana caranya ya. Tapi mereka mahir untuk melakukan hal itu. Dan para penduduk desa Anjikuni ini terkenal sangat ramah. Mereka itu welcome terhadap orang asing yang datang ke daerah mereka, sehingga membuat desa Anjikuni ini terkenal di kalangan para pecinta alkohol. Jadi aslinya para penduduk desa Anjikuni ini adalah orang Eskimo yang bersuku Inuit. Jadi awalnya kenapa bisa terbentuk desa Anjikuni ini, sekelompok orang yang datang ke tepi danau Anjikuni, terus kelompok ini pun makin lama berkembang hingga akhirnya menjadi 2.000 sampai 2.500 orang yang tinggal di situ. Sudah kebiasaan bagi Joe kalau dia datang ke hutan untuk berburu, pasti dia mampir ke desa Anjikuni ini. Dan dia jadi kenal dengan penduduk-penduduknya. Pada November 1930, yang ini aku agak bingung ya, karena di awal kalimat itu dibilangnya tahun 1932, tapi di paragraf lain 1930 ya. Jadi seperti ada ketidaksesuaian di sini ya. Di mana Joe datang lagi ke desa Anjikuni dan dia merasakan hal yang aneh. Jadi dia melihat kabut tebal menutupi desa itu. Pada awalnya Joe mengira kalau ia datang ke desa yang salah, bukan desa Anjikuni. Tetapi ia mengenali rumah-rumah yang ada di desa itu. Seketika Joe berpikir kalau seluruh desa sedang kecapean dan tertidur pulas. Desa itu terlihat sangat sepi dan sunyi. Apalagi kan kalau dibilang kalau Joe ini sering datang ke situ ya, jadi dia pasti sudah hafal habitat orang-orang di sana, kebiasaan orang-orang sana. Kalau mendapati suatu wilayah yang tiba-tiba tidak lazim seperti biasanya, ya itu kayak aneh dan janggal ya. Tidak peduli siang atau malam, penduduk desa Anjikuni pasti akan menyambut Joe dengan makanan atau minuman yang hangat tentunya. Jadi karena didapati keanehan ini, Joe mendatangi rumah yang pertama, kemudian diketuk pintunya, tapi tidak menemukan jawaban, dan pintu itu juga tidak dibuka. Joe lalu pergi ke rumah yang kedua, juga mendapati hal yang sama. Semakin Joe jalan ke dalam desa itu, semakin ia merasa takut. Sepertinya seluruh desa dipenuhi dengan atmosfer ketakutan yang meninggalkan pesan mengerikan tentang sesuatu hal telah menghampiri desa itu. Akhirnya Joe berteriak memanggil penduduk desa Anjikuni yang dia kenal, dan ia mendapati jawaban gema dari suaranya dia sendiri. Joe pun melihat ada rumah dengan pintu yang terbuka. Kemudian ia menghampiri rumah itu dan masuk ke dalamnya. Di dalam rumah itu ada pakaian yang masih tergantung, ada mainan anak, dan makanan
yang sedang dipersiapkan tetapi seakan tak tersentuh. Tidak ada satupun makhluk yang ia lihat ada di dalam rumah itu. Bahkan Jo melihat kompor masih menyala dengan panci yang berisi nasi baru setengah matang. Jo pun keluar dan ia mencoba memasuki rumah lain dan mendapati hal yang sama seperti rumah yang di sebelumnya. Semuanya masih pada tempatnya, namun orangnya saja yang hilang. Kemudian Jo pun merasa takut. Wah, gue sampai merinding nih yang baca kayak gini. Tidak mungkin satu kompor pergi tiba-tiba, tidak mungkin satu desa pergi tiba-tiba dan meninggalkan kompor yang masih menyala. Tidak ada jejak di salju, kecuali jejak kaki Jo sendiri. Lalu Jo pun pergi ke kantor telegraf yang terdekat dan melaporkan kejadian ini ke kepolisian hutan Kanada yang menjawab dengan cepat dan mendatangi desa itu. Namun sama seperti Jo, mereka tidak menemukan jawaban apa-apa yang cukup berarti. Namun apa yang mereka temukan adalah ritual berdarah. Mereka menemukan bahwa hampir semua kuburan yang ada di desa itu telah tergali dan isinya yang pasti tulang belulang manusia sudah tidak ada. Di kejauhan mereka mendengar ada suara lolongan anjing dan ketika mereka mendekat mereka mendapati ada 7 anjing yang terlihat hampir mati kelaparan sedang berbaring di atas es yang tebal. Tampaknya mereka gagal menjaga majikannya. Polisi sangat yakin kalau suku Inuit tidak akan membongkar makam-makam itu dikarenakan adanya kepercayaan mereka yang melarang untuk membongkar makam-makam. Setelah ini para polisi tidak mampu untuk membongkar misteri hilangnya satu desa. Namun di desa-desa lain yang ada di dekat desa Anjikuni ini bersaksi kalau mereka melihat ada sinar biru yang sangat terang yang berasal dari desa Anjikuni ini. Akhirnya banyak yang percaya kalau para penduduk desa Anjikuni ini telah diculik alien dan cahaya biru itu adalah kendaraan mereka. Ada teori lain yang berpendapat kalau kejadian supranatural ini terjadi sebelum Jo datang ke situ, yang membuat satu desa pergi dan salju turun dengan cepat sehingga menutup langkah kaki satu desa. Namun Jo bilang kalau ada dewa yang dipercayai oleh suku Inuit ini yang bernama Torngarsuk, yaitu dewa langit yang jahat, dia telah menculik satu desa. Namun di investigasi lainnya mengatakan kalau apa yang Jo bilang ini tidak benar. Karena ternyata Jo sendiri tidak pernah datang ke area menjadi area tempat persembahan dewa Torngarsuk ini dan hanya sedikit orang yang bisa datang ke area itu. Nah, selesai ya versi ini, aku mau lanjut ke versi lainnya, yaitu yang aku ambil dari Kipo.me. Ini ceritanya seperti berikut. Kasus hilangnya penduduk desa Danau Anjikuni sendiri pertama kali baru menjadi bahan konsumsi pers setelah surat kabar lepas Manitoba memuat berita tersebut pada November 1930. Namun kasus ini baru menyita perhatian publik setelah Halifax Herald. Dia menyebut desa ini sebagai desa orang mati dalam headline surat kabarnya. Berbagai spekulasi pun bermunculan ya, mulai dari yang sifatnya masuk akal hingga tidak masuk akal. Kemudian pada tahun 1959, seorang penulis yang bernama Frank Edwards menerbitkan sebuah buku yang berjudul Stranger Than Science, yang mana kasus hilangnya penduduk desa Anjikuni ini turut ditulis di dalam buku. Memang kayaknya orang memang lebih suka pada cerita yang misteri, dan kalau misalnya sudah terjawab, sudah terselesaikan, orang kayak ya taunya gitu aja. Dan sebagian besar orang lebih menyukai versi yang masih menjadi misteri. Kayak di bahasan gue yang terakhir tentang SS orang Medan, jadi gue mau membahas lagi tentang artikel ini. Bukan berarti gue menganalisa kisah ini ya, tetapi gue mencoba menceritakan ulang apa yang ditulis di artikel pertama itu. Semoga waktunya masih cukup ya, nggak kelamaan gue ceritain ini. Oke, di artikel itu disebut, entah di mana entah bagaimana, kesedihan tak berujung tanah Kanada Utara Barren telah menelan hingga 25 laki-laki, perempuan, dan anak-anak. 25. Jadi gue baca berkali-kali karena banyak artikel yang gue baca tentang desa ini tidak ada yang menyebutkan berapa jumlah penduduk desa Anjikuni itu ya, kecuali yang tadi gue baca itu ya di mana tadi namanya mysteriesrunsolved.com ini ya, dia sih sempat nyebut kalau penduduk desa itu ada sekitar 2000 sampai 2500 orang. Namun ternyata di artikel yang
pertama kali tuh dibilang cuma 25 sih ya, isi Metro Mini gitu ya, cukup semua buat nampung. Terus juga di artikel mysterieslandsolve.com ini disebutkan kalau Joe mengetuk-ngetuk pintu rumah. Padahal ternyata di artikel pertama ini ditulis, it was discovered Camp Yupan the tribe's abandoned camp. Camp, its tents made of caribou skins were still standing. Jadi jelas-jelas di sini 25 orang ini mendirikan tenda, bukan rumah seperti yang kebanyakan dibilang artikel-artikel itu ya. Dan hal ini membuat gue jadi penasaran sebenarnya, siapa sih suku Inuit ini? Suku Inuit ini mayoritas tinggal di Kanada, walau ada juga di Swedia, Finlandia, Denmark, Iceland, Rusia, dan Alaska. Kenapa bisa dibilang orang Eskimo suku Inuit? Ternyata ada ceritanya nih. Sebenarnya mereka ini bangsa Inuit, tetapi orang Eropa dulu memanggil mereka Eskimo. Eskimo ini dalam bahasa Inuit artinya pemakan daging mentah. Jadi ya kalau kita memanggil bangsa Inuit dengan bilang Eskimo, itu orang Eskimo, mereka akan marah karena itu kayak nggak sopan gitu ya. Bangsa Inuit secara tradisional adalah pemburu dan penangkap ikan. Jadi dari sini sudah jelas ya kalau mereka itu kebanyakan tinggal di pinggir danau dan tinggal di tenda. Ya mereka tidak menempati rumah. Sepertinya dengan keterbatasan, kemampuan, dan kemahiran mereka dalam membuat alat pertukangan dan pertanian, di mana mereka ini hanya mahir berburu dan menangkap ikan. Mereka agak kurang mahir di dalam bercocok tanam atau bertani. Kalau pada musim panas, mereka membangun tenda dari kulit yang bernama tupik, sedangkan pada musim dingin mereka membangun tempat tinggal mereka dari iglo. Dan lanjut lagi ke artikel yang pertama kali itu ditulis, ada 6 tenda yang terbuat dari kulit. Nah, kan dari kulit tendanya. Padahal di sini udah dibilang ya, kalau mereka itu tinggal di tenda, tapi berikutnya ceritanya berubah menjadi rumah, bukan tenda lagi. Cuma ya, again, bagaimana supaya cerita ini terdengar menarik ya dibumbuin gitulah. Di artikel yang pertama ini dibilang kalau ada 2 anjing husky yang kelaparan dan mendekati Joe. Kedua anjing ini tidak menggonggong, tapi mereka mengajak Joe ke tempat lain untuk menunjukkan ada 5 mayat anjing lain yang sedang terkapar di atas es. Karena kasihan, Joe memancing ikan-ikan dan memberikannya kepada anjing-anjing itu. Terus di alinea lain ditulis kalau aku gambarkan ada sekitar 25 orang tinggal di perkemahan. Tapi semua tanda-tanda menunjukkan kalau tempat ini tidak ditinggali setidaknya 12 bulan. Fix, ini bukan desa dengan penduduk yang banyak dan besar yang tiba-tiba menghilang karena sinar biru. Sinar biru ini juga tidak seperti ya alien yang datang tiba-tiba terus mengambil satu desa berikut dengan tengkorak-tengkoraknya dan nasi yang masih baru setengah matang dengan kompor menyala. Secara mereka ini disebut Eskimo, yaitu mereka makan daging mentah dan mereka setidaknya tidak mahir bercocok tanam, tidak mahir bertani, apalagi mereka bisa panen beras, panen padi. Di sini aja sudah ada ketidaksesuaian kata-kata. Apalagi kalau misalnya mau bercocok tanam, mau bertani, apalagi padi ya, kan mereka harus tinggal di situ setidaknya lebih dari 1 tahun. Sedangkan mereka ini kan hobinya nomaden, ya kayak gue inilah kontraktor. Oke, jadi hilangnya penghuni desa Anji Kuni ini memang tidak hilang dalam sekejap. Karena mereka udah pada bosen tinggal di situ, jadi mereka mau cari tempat lain. Ya kan juga si Joe ini kan nggak jelas datang ke situ kapan. Masa mereka mau nungguin Joe dulu sih, cuma buat pamitan, say goodbye. Joe, kita mau pergi dulu nih. Udah lo nggak usah datang ke sini lagi ya. Lagian juga kenapa makam-makam dibongkar itu bisa kelihatan ya kalau mereka itu tidak mau meninggalkan para orang yang dikasihinya atau para leluhur mereka. Dan anjingnya ditinggal di situ ya karena mereka nggak mau ya. Udah tahu kan anjing kalau ngeliat tulang itu kayak gimana ya. Mereka nggak mau aja kalau ternyata tulang-tulang itu jadi inceran para anjing-anjing itu. Jadi anjingnya ditinggal. Tapi pada akhirnya pemerintah Kanada yang tahu kesukaan suku bangsa Inuit ini suka berpindah-pindah tempat, akhirnya pemerintah Kanada itu mendirikan rumah untuk mereka tinggali pada tahun sekitar 1960-an. Ya karena untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka juga ya tentunya. Terima kasih untuk kamu yang telah menonton videoku ini. Jangan lupa like dan subscribe.